Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, itu pada bab perkataan Allah Ta'ala, Allahumma ighfir, itu bab pada perkataan bab yaitu la yuqalu salam ala Allah, la yuqalu assalamu ala Allah. Ini bab tentang tidak boleh diucapkannya salam kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan satu hadis yang sahih, dikatakan yaitu hadis Bukhari dan Muslim. An Ibnu Mas'udin, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan, kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qulna, kami jika bersama Rasulullah SAW dalam salat, kami mengucapkan ucapan assalamu ala Allah min ibadihi, assalamu ala fulanin wa fulanin. Faqala Nabi sallam la taqulu assalamu ala Allah fa innallaha huwa assalam. Ibnu Mas'ud mengatakan, kami ketika salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan assalamu ala Allah, keselamatan bagi Allah Subhanahu wa taala, min ibadi, dari para hambanya. Assalamu ala fulan, keselamatan atau salam atas fulan wa fulan. Maka Nabi menegur dan mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah, jangan kamu ucapkan assalamu ala Allah, ini keselamatan bagi Allah. Fa innallaha huwas salam, karena sungguhnya Allah adalah assalam. Para pemirsa, riwayat ini menjelaskan kepada kita larangan kita mengucapkan salam kepada Allah Ta'ala. Tauhid adalah pengagungan kepada Allah Ta'ala. Inti Tauhid adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah agung dalam segala perkaranya. Di antara nama Allah adalah As-Salam. Yang As-Salam ini memiliki beberapa makna. Satu, As-Salam ini keselamatan, dan As-Salam ini nama Allah adalah As-Salam, yaitu Allah adalah zat yang selamat, selamat dari segala cacat dan aib. Allah selamat dari segala cacat dan aib, kekurangan dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam af'al perbuatan-perbuatannya. Sehingga tidak ada celah-celah cacat bagi Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah, zat yang maha sempurna. Tidak ada cacat sama sekali. Demikian pula dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Semua sifat Allah tidak ada cacatnya sedikit pun. Ketika Allah Subhanahu wa taala ini bersifatkan hidup, maka Allah selamat dari kematian, selamat dari hal yang akan mengurangi ini kesempurnaan hidupnya, ngantuk, tidur. Allah Subhanahu wa taala selamat. Allah ketika disifati dengan Allah berilmu, maka ilmu Allah selamat dari kebodohan, lupa, kemudian ketidaktahuan, kemudian harus mengingat, harus mencari, harus berguru, semuanya nggak ada. Allah adalah zat yang sempurna dalam hal ilmu. Allah ketika disifatkan dengan qudrah, kemampuan, maka kemampuan Allah kemampuan yang sempurna yang tidak ada cacatnya sama sekali. Jadi As-Salam, Allah zat yang selamat dalam zatnya, selamat dari segala aib, cacat, kekurangan dalam sifatnya dan dalam perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Oleh karena itulah seluruh perbuatan Allah adalah selamat dari cacat dan aib. Sehingga ketika kita bicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, maka takdir Allah Subhanahu wa taala adalah takdir
yang selamat dari segala cacat, kekurangan, kezaliman dan semisalnya. Ketika demikian pula Allah, ketika kita bicara tentang syariat Allah, maka syariat Allah selamat dari seluruh kekurangan, termasuk kezaliman dan semisalnya. Ini karena Allah adalah As-Salam. Allah SWT adalah As-Salam. Dan Allah SWT, Allah dikatakan dinamai dengan As-Salam. Allah menamai dirinya dengan As-Salam, yaitu Al-Musallim. Allah yang suka memberikan salam kepada para hambanya. Bahkan salam di dunia dan juga salam di akhirat. Allah ketika memberikan salam kepada Nabi Nuh, salamun ala Nuhin fil alamin. Keselamatan bagi Nuh ini di kehidupan dunia. Salamun ala Ibrahim. Salamun ini ala ibadis salihin. Ini adalah salam Allah kepada para hambanya. Salamun alal mursalin. Keselamatan bagi para utusan Allah Ta'ala. Ini Allah As-Salam. Yang pertama maknanya adalah Allah selamat dari segala cacat, aib, kekurangan dalam zat Allah, dalam sifat-sifat Allah, dalam perbuatan Allah, sehingga tidak ada perbuatan Allah yang ini ada unsur kekurangan, aib, tidak sempurna, termasuk perbuatan Allah yang tanpa hikmah. Semuanya adalah selamat dari hal yang seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna total dari segala bentuk kekurangan, cacat, aib, dan semisalnya. Kemudian Allah Al-Musallim, Allah yang suka memberikan salam kepada para hambanya. Salamun ala mursalin, Allah memberikan salam kepada para utusan, kepada Nabiullah Nuh, kepada Nabiullah Ibrahim, dan kepada nabi-nabi yang lainnya. Demikian juga as-salam ketika dikaitkan dengan hamba, dikaitkan dengan para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ucapan salam yang menjadi siarnya kaum muslimin yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka salam adalah doa. Doa dari hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya Allah memberikan keselamatan. Maka tidak ada syiar yang lebih utama, lebih mulia dibandingkan dengan syiar kaum muslimin yang diajarkan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa-doa yang Masya Allah sangat luar biasa. Keselamatan atas kalian. Selamat akidah Anda, selamat agama Anda, selamat dunia Anda, selamat akhirat Anda, selamat Anda dan selamat Anda fisiknya, mentalnya. Ini adalah mengandung doa keselamatan dalam seluruh perkara, bahkan dunia dan akhiratnya, jasad dan rohnya. Assalamualaikum, ini doa. Warahmatullah, dan semoga Allah merahmati Anda. Rahmat Allah, orang yang mereka dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang mereka tergerak hatinya untuk senantiasa mereka meminta ampun kepada Allah, melakukan hal yang akan menggugurkan dosa, sehingga orang dirahmati Allah, orang yang dosanya masa lalu mereka dihapus oleh Allah Ta'ala. Orang yang dirahmati Allah, orang yang pada zamannya, pada waktu sekarang ini dia diberikan oleh Allah ketepatan dalam beramal, tepat dalam beramal. Dan orang yang mereka dirahmati Allah, masa depannya, hari yang akan datangnya, dipelihara Allah, dijaga Allah dari yaitu ketergelinciran. Ini orang mereka dirahmati Allah SWT. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh, dan keberkahan Allah bagi kalian. Orang mereka diberkahi artinya orang mereka diberikan kebaikan sangat banyak. Karena keberkahan artinya adalah albirkah kasratul khair. Keberkahan adalah banyaknya kebaikan. Orang yang mereka ilmunya diberkahi, ada ilmunya itu betul-betul menggerakkan dia untuk beramal. Ilmunya itu diajarkan kepada orang lain, sehingga betul-betul ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat betul bagi dirinya dan orang lain. Ini ada keberkahan ilmu. Hartanya barokah, Masya Allah, hartanya adalah betul-betul barokah. Yaitu
hartanya mengandung kebaikan sangat banyak. Senantiasa hartanya itu menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk kebaikan-kebaikan. Tidak ada harta yang sia-sia. Ini adalah ucapan salam yang merupakan syiarnya kaum muslimin. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa kepada Allah untuk meminta keselamatan. Karena Allah adalah assalam yang memberikan keselamatan kepada para hambanya. Sehingga hamba betul-betul mereka sejahtera, selamat, sejahtera, terjaga, bahagia, aman, tentram. Ini adalah berkaitan dengan ini keselamatan yang didapatkan oleh seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekali lagi jangan dirubah salam yang sangat mulia ini yang tidak pernah ada tandingnya, salam sebaik apa yang diajarkan oleh Islam. Kemudian Allah assalam, kemudian agamanya ini adalah agama yaitu Islam. Ini agama yang berbicara tentang keselamatan. Bagaimana seorang muslim itu selamat dunia, selamat akhirat, dan memberikan keselamatan pada orang lain. Sehingga dikatakan seorang muslim itu yang bagaimana? Al-muslimu man salimal muslimuna min yadi walisani. Seorang muslim itu jika orang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Sehingga Islam mengajarkan keselamatan. Islam bahkan keselamatan binatang juga ini betul-betul diperhatikan. Berbuat baik pada binatang sehingga dia selamat. Islam mengajarkan keselamatan. Sehingga kalau orang mereka yang tidak mengenal Islam, kemudian mereka itu ngeri membayangkan Islam, ini tukang bunuh, kemudian penumpah darah, kemudian pengacau, kemudian perusak. Ini adalah gambaran yang salah tentang Islam. Karena mereka mengenal Islam bukan dari ajarannya dan bukan dari para sahabat Nabi, tapi mengenal Islam dari oknum, dari orang mengaku Muslim, tetapi mereka tidak mengamalkan ajaran Islam dengan baik. Sehingga mereka tidak mengenal Islam sejatinya seperti ini apa? Islam adalah agama yang mengajarkan keselamatan. Seluruh ajarannya demi selamatnya manusia, selamat raganya, selamat jiwanya, selamat dunianya, selamat akhiratnya. Ini ajaran Islam. Ini yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Sehingga datanya Islam untuk menjaga, di antara tujuan datanya syariat Islam untuk menjaga ini hibdul din, hibdul aql, hibdul nasl, hibdul mal, dan hibdul nafs. Islam datang untuk menjaga agama, menjaga akal, menjaga nasab, menjaga harta, dan menjaga yaitu keturunan. Ini semuanya hak yang sangat prinsip dalam kehidupan manusia. Dan Islam mengatur ini semuanya. Kemudian juga surga dinamai Allah dengan Darussalam. Yaitu kampung keselamatan. Yang di surga tidak ada lagi ucapan-ucapan yang menyakitkan, tidak ada lagi pemandangan-pemandangan yang buruk. Di surga semuanya serba yaitu selamat dari cacat, kekurangan, aib, ketidakpuasan. Yang ada di surga adalah kepuasan dan kepuasan. Ini adalah ini assalam. Sehingga yaitu Allah adalah assalam dengan mana tadi ini Allah adalah selamat, ini Allah selamat dalam sifatnya, dalam zatnya, dalam perbuatannya, termasuk adalah syariat Allah selamat dari segala kekurangan. Dan dinul Islam dikatakan yaitu dinul Islam karena Islam mengajarkan keselamatan dan orang masuk Islam dia akan selamat dunia dan akhirat. Islam mengajarannya semuanya menyelamatkan manusia. Lihatlah umpamanya katakanlah ajaran makan dalam Islam. Ajaran makan dalam Islam itu makan yang menyelamatkan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Di antara perusak jasad itu makan berlebih-lebihan. Islam mengajarkan halal thayyiban, halal dan thayyib ketika kita makan. Di antara yang merusak jasad itu ketika dia makan tidak thayyib. Orang yang mereka ini stroke, orang yang mereka ini punya darah tinggi, maka tidak thayyib untuk makan yang memicu dia darahnya kemudian tinggi dan bisa berbahaya bagi dia. Dan seterusnya. Ini adalah syariat Islam. Dan juga surga yang akan ditempati kaum muslimin adalah Darussalam. Dan syiar yang sangat utama yang Allah ajarkan dan Nabi ajarkan kepada kita adalah ini syiar Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ini syiar salam. Ani absus salam. Ini adalah apa yang berkaitan dengan yaitu nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Assalam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan tentang makna assalam. Assalam memiliki makna yaitu tahiyah, penghormatan. Ini penghormatan, tahiyat. Kemudian yang kedua, yakni salamah, keselamatan dari cacat, aib dan semua yang tidak pantas. Kemudian ini yang ketiga, yakni assalam, yaitu salah satu di antara asma Allah Ta'ala, sehingga kita boleh bertawassul dengan nama Allah, assalam, ya salam, salimni, dan seterusnya. Atau juga kita boleh menamai anak kita dengan nama Abdus Salam, nisbat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun larangan ucapan assalamu alallah, larangan ucapan assalamu alallah, gitu. Kenapa? Yang pertama, bahwasanya seakan-akan terkesan yakni kita mendoakan Allah. Allah kita doakan. Allah kita doakan agar selamat. Sedangkan adalah assalam. Sedangkan Allah adalah sumber keselamatan dan Allah assalam, zat yang selamat dari segala cacat, aib, kekurangan dan segala hal yang menimpa, ya madarat yang menimpa Allah Ta'ala. Allah selamat dari itu semuanya. Sehingga mengucapkan assalamu ala Allah ini seakan-akan kita mendoakan Allah, sedangkan Allah tidak membutuhkan itu semuanya dan Allah telah selamat dari itu semuanya. Kemudian yang menyelisih nama Allah assalam, karena Allah adalah zat yang selamat, yang memberikan keselamatan kepada para hambanya, bukan didoakan. Dan Rasulullah SAW ketika melarang para sahabat itu memberikan ganti ini dalam ucapan tahiyat. Ketika Nabi mendengar para sahabat mengucapkan ini assalamu ala Allah, maka dilarang oleh Nabi dan kemudian diajarkan ini ajaran tahiyat yang benar. Di antaranya adalah as-salat ini at-tahiyatu lillah wassalatu wassalawatu wa tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi wa ala ibadillahi salihin. Ketika Nabi melarang sesuatu, Nabi memberikan ganti. Ini adalah termasuk pengajaran yang bagus, sehingga orang mendapatkan solusi dari apa yang dilarang tersebut, sehingga lebih menenangkan, menenteramkan, ada solusi yang sebagai pengganti apa yang ditinggalkan tersebut. Ini adalah alasan kenapa yaitu dilarang kita mengucapkan assalamu ala Allah. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala itu memahamkan kita berkaitan dengan detail-detailnya tauhid, di bahwa tauhid itu intinya adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang maha agung, al-aliyu, al-kabiru. Allah adalah zat yang maha tinggi, zat yang maha yaitu agung, yang maha besar, pemilik segala bentuk kesempurnaan keagungan. Sehingga termasuk ini adalah kesempurnaan daripada ini tauhid. Ini larangan mengucapkan assalamu ala Allah, karena Allah lah sumber selamat. Allah tidak membutuhkan doa kita, tapi bahkan Allah yang memberikan segala-galanya apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bernama Assalam, yaitu Allah selamat dari segala cacat, aib dan kekurangan, baik dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam afal perbuatannya. Apabila orang betul-betul memahami nama Allah Assalam ini, orang tidak akan main-main, tidak akan melecehkan agama Allah Ta'ala, tidak akan menjadikan syariat Allah sebagai permainan. Orang yang mereka itu melecehkan syariat Allah, merendahkan syariat Allah, karena orang ini adalah orang yang betul-betul bodoh, tidak faham dengan nama Allah Salam, sehingga dia mencacat, mencaci maki dari sana sini karena atau hatinya busuk, dia telah menjadi pengikut iblis, sehingga mereka ini betul-betul keji terhadap syariat Islam. Walaupun mereka zahirnya adalah mengklaim sebagai seorang muslim, tapi sama sekali tidak menunjukkan kebanggaan dia sebagai seorang muslim, sehingga bahkan membenci syariat Islam seakan-akan penuh dengan kekurangan. Sedangkan Allah menamai Islam yaitu dinul Islam, ini diantaranya selamat dari segala aib dan cacat, dan ini Allah dan Islam mengajarkan segala keselamatan.
keselamatan jasad, keselamatan roh, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, dan tidak ada ini syariat Islam yang mengajarkan keburukan sama sekali. Dan menjadikan syiar Islam sebagai syiar salam sebagai syiar kaum muslimin, maka jangan pernah diganti syiar ini, karena ini pun syiar di dunia akhirat. Dan di surga ucapan salam juga. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salamun. Dan penghormatan hari ketika mereka bertemu Allah adalah salam. Ini adalah ucapan salam. Ini malaikat pun mengucapkan salam. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Sehingga ini adalah ucapan syiar di dunia, syiar di ini salam ucapannya ahlul jannah, malaikat mengucapkan salam, Allah pun mengucapkan salam kepada para hambanya. Ini sebagaimana kita sampaikan tadi, ini salamun ala mursalin, salamun ala Nuh, salamun ala Ibrahim. Ini ucapan salam Allah kepada para hambanya. Termasuk ketika Allah mengirimkan salam kepada Khadijah lewat Jibril. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang kita sampaikan secara singkat, semoga manfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan pada bab-bab ini berikutnya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Kita terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.